sudah menjadi watak manusia ya. Kalau suka sesuatu tuh mereka ingin menambah koleksinya terus. Misalnya orang suka harta ingin menambah hartanya lebih banyak. Begitu juga orang yang suka pengetahuan dengan cara membaca, misalnya kayak gitu. Itu ingin menambah bacanya lagi dan lagi. Di satu sisi ketika bacaan itu semakin mendalam, semakin meluas, itu ada sisi asiknya ya, membahagiakannya ya. Tentu tapi ono sisi ruwetnya. Itu sama dengan orang yang menambah koleksi istrinya misalnya. Tentu kesenangan yang didapatkan hanya dari satu istri dengan 4 istri tentu beda. Tapi problemnya jauh lebih besar mereka, keruwetannya jauh lebih besar mereka. Kira-kira seperti itu lah. Contohnya kayak gitu ya. Salah satu keruwetannya saya contohkan ya. Ketika bacaan itu sudah mulai meluas, saya akan bertemu dengan pemikiran-pemikiran yang mempertanyakan kebenaran Islam. Yang mereka serang itu bagian-bagian misalnya klaim sejarah yang berada di dalam konteks agama. Itu benarkah fakta? Itu bukan sebuah mitologi, sesuatu yang diada-adakan. Misalnya kayak gitu ya. Atau kalau dalam misalnya dunia sains, benarkah apa yang diklaim oleh agama itu tidak berbenturan dengan teori sains? Misalnya kayak gitu ya, kebenaran sains kayak gitu. Ini nggak mudah karena kita nggak, yang pertama saya nggak terbiasa, nggak pernah masuk dalam dunia ini. Artinya meraba-raba. Yang kedua, orang tuh nggak tahu segalanya, nggak bisa orang tuh tahu baik semuanya, nggak tahu. Itu sesuatu sulit. Padahal di dalam dunia perdebatan, kalau misalnya ngomong konteks sejarah misalnya, ya kita harus mengikuti pola pikir mereka. Kalau ngomong sains misalnya, kalau ngomong filsafat, kita harus masuk dalam dunia mereka. Kalau masuk dalam dunia mereka, maka kita harus tahu dunia mereka. Itu nggak mudah. Kalau ngomong ruwetnya kayak gini, dan ini dianggap bagian dari beragama gitu ya, dalam membaca bacaan ini menambah pengetahuan bagian dari beragama. Saya kok jadi ingat cara beragama orang tua saya, mertua saya yang telah meninggal itu ya. Yang beragama itu sederhana aja. Saya mengakui ada kekuatan besar, ada kekuatan maha besar yang menciptakan saya, yang hidup saya berada di tangannya. Maka ketika saya mendapatkan kebaikan, saya bersyukur. Ketika saya mendapatkan masalah, saya akan bersujud meminta untuk diselesaikan. Ketika saya dipanggil untuk ibadah, saya datang. Sebuah keberagaman yang sangat setara. Maka kalau ukurannya adalah ketenangan, buat saya ini agama, keberagamaan, cara beragama yang jauh lebih baik, lebih sederhana. Masalahnya orang itu kan nggak bisa memilih. Orang model-model kayak suka baca tentu akan sulit suruh di model kayak gini. Tapi saya begini, untuk konteks yang tadi itu, keberagaman kita dipertanyakan, saya yakin ya dalam waktu yang tidak cukup lama ini akan mudah diselesaikan. Orang-orang muslim, pemuda-pemuda generasi Islam pada masa yang tidak akan lama itu akan mudah dengan menjawabnya. Saya kasih contoh dalam konteks kenahdiyinan ya. Beberapa puluh tahun lalu banyak tradisi NU itu yang dipertanyakan oleh orang luar dengan menghajarnya dengan hadis. Dan ini memaksa pihak orang Nahdliyin yang punya pendidikan agama, punya pesantren, punya lembaga pendidikan, itu memasukkan kurikulum hadis di dalam. Saat ini kalau ada orang Nahdliyin kok diserang yang lain pakai hadis, mereka tertawa. Sebagai bukan tokoh-tokohnya nih ya, orang umumnya itu banyak yang tahu. Yang tahu hadis itu sangat banyak dalam dunia Nahdliyin. Beda dengan yang lalu. Maka kalau saat ini ada orang Salafi nyerang orang Nahdliyin, nggak perlu tokohnya, orang biasanya udah tahu. Nah, serangan-serangan terhadap Islam, baik lewat filsafat, lewat sejarahan, lewat sains, saya yakin suatu saat akan mudah terjawab karena akhirnya tokoh-tokoh muslim, mereka yang punya pendidikan akan memasukkan kurikulum ini di dalam pendidikan mereka. Dan ketika itu terjadi, itu bukan masalah besar, sangat yakin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.